Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut belajar ke project manajemennya gitu. Nah di sini saya pakainya itu ClickUp. Tapi kalau misalkan di perusahaan sebelumnya saya bekerja dan perusahaan sekarang itu menggunakan Jira. Mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu pakai Jira atau yang belum tahu. Jadi Jira itu semacam project management sama seperti ini. Jadi kita di sini punya kayak board untuk ngelihat, nge-track progress dari fitur-fitur yang kita buat atau kita kembangkan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah project gitu ya. Mungkin juga teman-teman ada yang tahunya Trello, Kanban dan lain-lain. Nah, di sini juga saya menggunakan ClickUp tujuannya untuk nge-track nanti progress dari si website beli kursus ini gitu ya. Nah, di sini saya coba sebisa mungkin seperti pengalaman saya di tempat saya bekerja gitu. Di sini di dalam boardnya itu ada board BK atau beli kursus dan ada beberapa grup atau kategori gitu ya. Ada backlog, to do, development dan lain-lain gitu. Untuk backlog sendiri, jadi biasanya kalau misalkan perusahaan teman-teman itu menggunakan metode agile, menggunakan sprint. Jadi setiap kurang lebih 2 minggu sekali itu ngadain kayak meeting sprint atau backlog grooming gitu ya. Ngebahas dalam 2 minggu ke depan itu akan ngerjain apa aja gitu, task-tasknya itu apa aja, itu akan dibahas di backlog grooming. Kemudian nanti akan mulai dibahas juga di sprint planning. Nah, jadi dari backlog groomingnya itu akan dibahas di sprint planningnya, terus nanti sampai dengan masuk ke summary bahwa di planning 2 minggu ke depan itu akan ngerjain apa aja. Nah itu jika teman-teman menggunakan agile ya atau perusahaannya itu menggunakan agile. Nah jadi tujuannya itu untuk nanti gampang nih nge-tracknya. Kalau misalkan udah ada TPM atau Technical Project Manager gitu kalau nggak salah, nah itu nanti mereka itu akan yang ngatur-ngaturnya gitulah. Oke, nah sekarang saya juga di sini akan nyoba untuk ngepraktekin. Jadi biar teman-teman juga yang mungkin belum tahu dapat gambaran gitu ya. Yang pertama itu kita akan nulis dulu di backlog nih. Kita kan akan membuat sebuah website gitu ya, sebuah project. Nah, berarti di sini kita butuh yang pertama itu nge-init dulu si projectnya ya, project repo. Jadi nanti si reponya ini akan kita simpen di GitHub aja gitu ya. Kita akan simpan di GitHub nanti repositorinya. Terus kalau repositorinya udah disimpan di GitHub, nanti kita akan mulai untuk ngebuat si fitur yang pertama. Nah, mungkin fitur yang pertama ini kita akan nyoba nge-CRUD si produknya ya. Jadi di sini ada CRUD produk. Jadi CRUD itu singkatannya dari create, read, update, delete. Jadi nanti kita bisa ngebuat produk, nge-update, nge-delete dan ngelihat produknya gitu. Produk secara detail atau secara list banyak. Nah, setelah kita bikin CRUD produknya, mungkin nanti kita coba akan pakai eh, semacam kayak Tailwind CSS gitu, CSS utility untuk memperindah ya, untuk ngebikin tampilannya itu nggak yang kaku-kaku banget gitu. Jadi di sini mungkin styling products, products page mungkin ya gini. Terus habis styling kita mungkin bisa uh, nanti kita bisa bikin testing kali ya. Jadi kita sambil jalan sambil coba-coba bikin testingnya. Kita nanti bikin test aja sama validasi. Oh iya ingat validasi, validasi, validate, validate products and create test. Itu aja. Terus supaya nanti gampang kita nggak ngulang-ulang kalau misalkan teman kita ngeklon repositorinya,
nggak harus nambahin produk satu persatu. Mungkin nanti kita butuh database sheet ya, sheet data to database, data produk ya, products to database. Gini mungkin nanti ini geser aja ke atas, nah ke sini. Jadi nanti setelah nge-styling produk kita bikin sheet datanya, habis itu baru kita bikin products validation sama bikin test dari situ. Oke, dari beberapa backlog ini nantinya akan terus jalan nih seiring berjalannya waktu. Kita nanti mau coba kerjain apa dulu. Nah, yang mau kita coba kerjain kita geserin nih ke to do. Nah, to do. Terus nanti create produk juga ke to do, geser. Sama styling deh. Nah, oke. Ini kan berarti di backlog ada 2, di to do udah ada 3 item. Nah, nanti kalau misalkan kita mau start ngerjain projectnya, kita bisa geser nih si card ini, kita geser ke in development ke sini. Jadi kita in progress lah gitu ngerjainnya. Setelah itu in review, nanti in review itu kayak hasil codingannya kita itu di push ke si GitHub, kemudian teman satu timnya kita nge-review nih codingannya kita udah oke atau belum, ada yang kira-kiranya bikin broken atau enggak. Nah, itu bakal disimpan di in review. Kalau oke, nanti dari situ bisa baru ready to deploy gitu ya, di merge ke master. Nanti juga akan mungkin saya akan coba bikin pakai branching strategi juga, jadi biar berdasarkan pengalaman gue di perusahaan sebelumnya lah gitu. Jadi biar teman-teman juga mungkin ada gambaran kalau nanti kerja di sebuah perusahaan gitu. Oke, segitu dulu. Nextnya baru kita akan mulai ngoding. Stay tune terus.